Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Reza di sini. Nah, kembali lagi dengan saya nih dan pembahasan SSD. Kali ini kami kedatangan sebuah SSD NVMe Gen 4x4 entry level dari Kingston, yaitu Kingston NV2. Ini punya kapasitas di 2 TB. Wow, gede banget kan ya? Penasaran seperti apa? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Kingston NV2 adalah penerus dari Kingston NV1 yang dirilis tahun 2021 yang lalu. Kingston NV2 ini punya 4 SKU mulai dari 250 GB sampai 2 TB. Walau sudah menggunakan interface PCIe Gen 4.0, namun kelas SSD ini masih berada di entry level. So, kecepatan sequential read-nya hanya di kisaran 3000 MB per second saja. Untuk yang versi 2 TB ini sendiri, harganya berada di kisaran 2,4 sampai 2,5 juta rupiah. Yang 1 TB ada di 1,6 jutaan rupiah, 500 GB 650 ribu rupiah, dan yang 250 GB ada di kisaran 450 ribu rupiah. Keempat SKU ini punya garansi terbatas selama 3 tahun. Sebelum kita bahas speknya, mari kita cek dulu paket pembeliannya. Packagingnya ini terlalu simpel ya, nggak ada keterangan yang informatif sama sekali. Dan inilah unit SSD-nya. Kingston NV2 ini hadir dengan PCB yang berwarna biru. SSD ini punya kecepatan baca sequential up to 3500 MB per second dan kecepatan tulis sequentialnya up to 2800 MB per second. Untuk melihat spek lainnya, teman-teman bisa cek di website resmi dari SSD ini. Di sini terdapat spek teknis lain seperti TBW, dan untuk versi 2 TB ini sendiri punya TBW di 640 TB. Jika kita lepas stikernya, terlihat bahwa SSD ini punya controller dari Silicon Motion, yaitu SM2267XT, dan terdapat 4 buah memory chip yang sudah di-rebrand namanya oleh Kingston. Kemungkinan besar Kingston menggunakan Toshiba 112 layer 3D TLC. Controller ini sendiri merupakan penyempurnaan dari SM2263XT yang juga dipakai di Kingston seri NV1. SM2267XT merupakan DRAM-less controller yang sudah support host memory buffer. Oke, langsung saja kita tes performa SSD-nya. Kami menggunakan Mobo MSI B550M Mortar dan SSD-nya ini kami pasang di slot M.2 yang utama dengan heatsink bawaan dari Mobonya. Berikut adalah spek PC lengkap yang kami gunakan. Di pengujian pertama, kita akan tes menggunakan software benchmark seperti Crystal DiskMark 8 atau Disk Benchmark dan 3D Mark Storage Benchmark. Pengujian dibagi dalam dua kondisi, yaitu kapasitas SSD 8% dan ketika SSD berkapasitas 72%. Di Crystal DiskMark 8 kita mendapatkan angka yang cukup fantastis. Sequential read-nya mampu mencapai 3773 MB per second dan sequential write-nya mencapai 2942 MB per second. Wow, kedua angka ini berada di atas klaim tertulisnya dari Kingston. Lalu di kapasitas 72%, sequential read-nya memang mampu mencapai 3690 MB per second atau masih di atas klaim tertulisnya. Namun untuk sequential write-nya hanya mencapai 600 MB per second aja nih. Hasil benchmark pada atau disk benchmark juga sama, terlihat ada penurunan kecepatan tulis ketika kapasitas SSD menyentuh 72%. Begitu pula pada 3D Mark Storage Benchmark, di kapasitas 8% skornya mencapai 2400 poin, sedangkan di kapasitas 72% skornya turun drastis 1000 poin menjadi kisaran 1400 poin saja. Next, di pengujian yang kedua, kita tes copy files di dalam SSD, atau SSD ini akan melakukan read dan write secara bersamaan. Kami menggunakan file berkapasitas 71,5 GB atau file game dari Watch Dogs Legion. Di kapasitas 8%, kecepatan copy filesnya mencapai rata-rata di 1,2 GB per second, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk duplikasi file sebesar 71 GB hanya mencapai 56 detik saja.
Sedangkan pada kapasitas 72%, kecepatan copy filesnya turun drastis ke kisaran 300 sampai 400 MB per second saja, sehingga waktu tempuhnya pun dapat mencapai 4 menit 12 detik. Penurunan kecepatan seperti ini memang umum terjadi, apalagi jika kapasitas SSD sudah mendekati penuh. Yang berikutnya adalah pengujian ketiga atau pengujian suhu operasional. Pengujian ini dilakukan di suhu ruangan 28 derajat Celcius dengan melakukan copy file selama 10 menit berturut-turut. Ini adalah pengujian yang ekstrim, so kalau dipakai sehari-hari tentu suhunya nggak akan sepanas ini. Tes suhu yang pertama dilakukan dengan menggunakan heatsink bawaan Mobo. Suhu maksimal SSD bisa cukup terjaga maksimal hanya di 60 derajat Celcius saja. Dan bisa kita lihat kecepatan copy filesnya turun dan stabil di kisaran 200 sampai 300 MB per second. Lalu di tes suhu yang kedua, kita lakukan tanpa menggunakan heatsink. Pada software hard disk Sentinel, suhu SSD-nya bisa mencapai 60 derajat Celcius dan naik turun tiap menitnya di kisaran 60 derajat. Kami juga tes menggunakan termometer infrared dan suhu paling panas berada di sekitaran 70 derajat Celcius yang letaknya ada di NAND flash yang paling kanan. So, kesimpulan dari kami, Kingston NV2 ini merupakan SSD NVMe PCIe Gen 4x4 kelas budget yang punya harga cukup menarik. Performanya juga oke karena dapat melampaui klaim tertulisnya. Namun, SSD ini kami sarankan untuk dipasang dengan menggunakan heatsink atau heat spreader tambahan. Untuk manajemen data juga mesti diperhatikan karena pada kapasitas di atas 60%, kecepatan tulis SSD ini dapat mengalami penurunan. Demikian video singkat dari kami mengenai SSD Kingston NV2 ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya. Bye-bye!